Kalau kamu tidak mempan dengan senjata ini, Bahar, saya akan berguru kepada kamu. Dan saya akan berhenti menjadi anggota PWI Laskar Sabilillah. Kalau kamu tidak mempan dengan senjata ini, saya akan berhenti jadi anggota perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Kalau dalam waktu 1 kali 24 jam sejak video ini tayang, kamu tidak menghubungi, berarti kamu itu pengecut. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buliwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, jujur, saya tergelitik sekali dengan sebuah video yang ditampilkan oleh channel Mukibin yang menyiarkan atau mempublikasikan kesaktian Bahar Demit. Si Bahar Demit ini ditempeli kakinya dengan senjata yang telah dibakar panas sehingga kemudian mengeluarkan asap. Dan yang disentuhkan senjata tersebut di kakinya, di telapak kakinya, sedulur TV Al-Waha. Dia, si Bahar Demit ini jadi kebal. Kemudian ada captionnya di atas video tersebut. PWI Laskar Sabilillah bakal lari terbirit-birit, terkencing-kencing melihat ilmu kebal Bahar Smith ini. Saya ketawa sendiri. Saya yakin juga Anda kalau melihatnya ketawa juga. Tidak kemudian, wow, sakti banget ini Bahar Smith. Tidak mempan senjata. Perlu saya tegaskan di sini dan sekaligus kepada ente, kepada kamu Bahar Demit, saya ngatakannya Bahar Demit aja. Bahar Demit, saya Bahril Ulum, berada di Desa Buliwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kalau kamu memang benar-benar kebal senjata, saya tantang kamu untuk saya tusuk dengan senjata saya. Saya punya senjata. Saya tidak perlu senjata tajam yang terbuat dari logam, besi, baja, atau apapun. Senjata saya cukup ini. Ini, lihat kamera ini. Lihat ini nih. Ini senjata saya terbuat dari sada aren. Lidi dari pohon aren. Ini senjata saya. Kalau kamu tidak mempan dengan senjata ini, Bahar, saya akan berguru kepada kamu. Dan saya akan berhenti menjadi anggota PWI Laskar Sabilillah. Kalau kamu tidak mempan dengan senjata ini, saya akan berhenti jadi anggota perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Kamu mempertontonkan ilmu kebal macam itu permainan debus. Dan lagi, coba yang disentuhkan api senjata panas itu jangan kakinya dong, wajahnya, matanya, atau bibirnya itu yang suka ngedabrus. Mempan enggak? Nyatanya yang ditempelin telapak kaki, gosong juga itu telapak kaki. Jadi Bahar Demit, saya tantang kamu. Saya tantang kamu Bahar. Soklah, silahkan kamu tentukan tempatnya di mana, saya datang. Mau di Monas boleh, mau di Istana Negara boleh, mau di Robito Halawiyah boleh. Saya datang, beneran. Kalau kamu memang bener-bener kebal senjata, saya nggak perlu bawa senjata tajam. Kamu datang ke rumah saya juga silahkan. Silahkan saja tentukan tempatnya, saya ngikut aja. Bener-bener kamu kebal nggak? Apalagi kalau kita pikir pakai logika yang sederhana saja, Har. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang kebal senjata. Ilmu tentang kebal senjata itu hanyalah ilmunya orang-orang Jawa. Meskipun di beberapa daerah, di beberapa negara seperti China juga ada ilmu kebal, ya. Tetapi kebanyakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang memiliki ilmu kebal, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah terluka, dan beliau selalu menggantungkan usahanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengajarkan ilmu kebal.
ilmu kebal senjata, pakai dipertontonkan segala. Rasulullah nggak pernah mempertontonkan ilmu kebal di hadapan para sahabat-sahabatnya. Coba lihat, mana ada sejarah Kanjeng Nabi mempertontonkan ilmu kebal di hadapan sahabat-sahabatnya, supaya para sahabatnya itu takut dan tunduk kepada diri beliau. Tidak ada, Har. Lah kamu yang ngaku jadi cucu Nabi, terus mempertontonkan ilmu kebal di hadapan mukibin-mukibin kamu. Waduh, kamu ini lucu-lucu banget. Ternyata kalau dilihat dari usianya, meskipun kamu sekarang sudah jadi orang yang didewa-dewakan, bahkan dinabikan oleh pengikut-pengikutmu, usiamu itu masih balita, lagi lucu-lucunya, Har. Lagi lucu-lucunya. Enak buat mainan itu. Makanya kamu sekarang saya bikin mainan ini. Saya bikin mainan. Saya tantang kamu. Kalau kamu memang benar-benar kebal, mempan nggak kamu dengan senjata ini? Ini senjata saya. Lihat, ini senjata. Senjatanya cukup dari sapu lidi aren. Dari pohon aren ini, senjata saya. Ini sebenarnya bukan senjata, tapi ini sebuah pena yang biasa saya gunakan untuk nulis. Ya, ini pena dari pohon aren. Kalau biasa saya menyebutnya sada aren, sada lanang. Kalau di tempat saya itu namanya sada lanang. Kalau kamu tidak mempan dengan ini, berarti kamu benar-benar kebal. Sekali lagi, Har, kamu nggak usah mempertontonkan debus macam itu. Dipertontonkan di hadapan orang-orang Jawa. Itu mereka semuanya orang-orang Jawa ketawa. Lihat kamu mempertontonkan ilmu kebal, dan lagi sekali lagi yang ditempelin ke telapak kaki, itu trik. Kita tahu dan semua masyarakat itu sudah tahu. Kenapa di telapak kaki? Telapak kaki itu kulitnya lebih tebal, dan apabila terkena benda panas semacam itu, ya tidak terlalu sakit. Dan nyatanya kamu kan tetap saja melepuh itu telapak kakinya. Kamu nggak kebal, Har. Jadi kalau kamu memang benar-benar kebal, tunjukkan kekebalanmu. Kami bukan orang-orang kecil, bukan anak-anak kecil yang mudah ditakut-takuti dengan cara semacam itu. Kibin-kibin yang kemudian merasa wow melihat ini karomahnya Habib Bahar bin Smith, nggak mempan senjata Sunan Kalijogo, itu sudah ada hikayatnya ya kayak gitu, nggak mempan senjata. Tapi apakah kita takut dengan Sunan Kalijaga? Apakah kita kemudian mendewakan Sunan Kalijaga sebagai orang yang kebal? Itu semasa sebelum beliau sudah menjadi wali, sudah seperti itu ilmunya. Jadi ilmu-ilmu orang Jawa itu nggak usah kamu takut-takuti dengan cara semacam itu. Ya, masih dangkal kalau mempertontonkan ilmu-ilmu kedikjayaan macam itu, Har. Dah, kamu tentukan saja di mana kita ketemu, Har. Ini saya Bahril Ulum, ada di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kalau mau telepon, teleponnya juga ada. 088-22-14-98-123. Hubungi saya di nomor itu. Ya, kamu mau ketemu di mana? Mau ketemu di rumah kamu, saya datang ke sana. Kamu mau datang ke sini, saya tunggu di rumah saya. Terserah kamu lah. Hubungi saya. Ya, hubungi saya dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau dalam waktu 1 kali 24 jam sejak video ini tayang, kamu tidak menghubungi, berarti kamu itu pengecut. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.